night, all aligned as we drown in the moonlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel kami, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel kami selama ini. Itu sangat-sangat berarti bagi kami. Kali ini kita akan belajar sama-sama cara membuat GT dengan bantuan GT Spider ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan GT Spider versi 2. Yang sebelumnya GT Spider versi 1 itu sudah saya upload materinya di video sebelumnya. Ada di linknya ada di ya, di deskripsi ya. Bisa dilihat di situ. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan semua pin dari trafo cas HP ya. Kalau yang kemarin itu dari trafonya itu pinnya yang kita pakai untuk GT Spider itu yang versi 1 itu kita pakai hanya yang bagian primer dan sekunder. Yang untuk kali ini yang GT Spider versi 2 kita akan menggunakan semua pin ya, termasuk feedback. Kita simak sama-sama ya. Untuk tahap awal kita harus ukur dulu ya trafo cas HP ini. Dari 6 pin ini yang mana sekunder, yang mana primer, yang mana feedback, untuk memudahkan kita membuat GT-nya. Oke, kita ukur dulu ya. Kita menggunakan avometer digital ya. Bisa juga sih analog. Kalau untuk materi cara ngukur trafo cas HP, yang mana primer, yang mana sekunder, dan yang mana feedback, menggunakan avometer manual itu ada di video-videoku sebelumnya ya. Sebenarnya aku lebih suka pakai yang analog gitu, cepat gitu. Cuma kalau untuk kali ini kita pakai yang digital aja dulu ya. Oke, kita hidupkan ya. Untuk selektornya, untuk mengukur dari trafo ini, yang mana sekunder, yang mana feedback dan primer, untuk selektornya ini mengarah di 200 ya untuk avometer yang digital ya. Lalu probnya ini merah dan hitam ini ada di sini ya, seperti ini penempatannya. Kalau yang untuk di atas ini untuk mengukur arus konsumsi dari GT nya. Kalau untuk mengukur dari ini hambatannya, untuk menentukan yang mana primer, sekunder dengan feedback, untuk penempatannya seperti ini settingannya ya dari avometernya. Oke, lanjut ya, kita akan ukur. Kita akan ukur yang bagian bawahnya aja dulu ya, 2 pin bagian bawah. Kita lihat angkanya nanti ya, yang nanti tampil berapa gitu ya. Biasanya kalau untuk bagian bawah ini umumnya sih primer. Tetap kita ukur untuk memastikan jalur ini putus atau tidak ya. Kita ukur hambatannya 0,3 ya, hambatannya 0,3. Lalu untuk yang bagian ini kanan atas itu berapa ya, kita ukur ya, 0,9. yang untuk kanan atas. Yang sebelah kiri atas kita akan ukur 5,9 dengan 0,9, artinya untuk trafo ini dia menggunakan sekunder kiri ya, sekunder kiri. Jadi ini feedback, yang di bawah ini adalah primer. Oke, untuk membuat GT Spider kita perlu bantuan dari komponen-komponen tambahan ya, seperti ini jepitan dengan kabel seadanya ya, kabel secukupnya seperti ini. Kita butuh 6 sesuai banyaknya dari pin ini ya. Ini terpecah HP menggunakan 6 pin, jadi kita menggunakan jepitan kita perlu 6 ya.
kita perlu 6. Dan kita akan solder ya semua di pin-pin ini ya dengan jepitan-jepitan ini. Oke, kita solder ya. Trafonya dan jepitan-jepitannya sudah kita solder, seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya untuk menyalakan JT, untuk dari belajarnya ini kita pakai ini ya, lampu ya dan jepitan ya, untuk memudahkan ya. Lalu pakai baterai yang bisa dicas tipe 18650. Bahannya sudah siap. Berikutnya untuk skema yang akan kita coba itu seperti ini. Nah, seperti itu ya tampilan dari skema yang akan kita coba. Itu skema biasanya kayak gini. Biasanya kalau di grup GT kadang kita ada yang posting gitu, itu ada yang ini ya, hasilnya dipamerin gini gitu kan, gitu. Lalu ada yang minta skema gitu kan, minta berbagi gitu. Kadang dia kasih asal gitu kan, atau dikasih skema yang menyesatkan gitu kan, bukan yang aslinya gitu. Cuma gak ada masalah sih dengan itu gitu. Setidaknya itu menjadi bahan belajar lah gitu ya. Kali aja yang dikasih itu benar ya. Kalau benar alhamdulillah, kalau enggak ya nanti kita koreksi lagi skemanya gitu kan, salahnya di mana, kita akan perbaiki. Oke, berikutnya bahan-bahannya dari yang skema tadi itu ada R10K ya, R10K, ada Mylar yang nilainya ini 100 nanofarad ya. Lalu kita coba tes dengan transistor tipe BD139, dan juga tambahan lagi ada dioda ya. Dioda ini tipenya IN4007, dioda yang kita pakai ya. Kalau andai kata skema yang tadi itu salah, setidaknya kita nggak perlu. Biasanya kan kita kalau nyoba itu kita solderi semua kan, kalau salah kita bongkar, salah bongkar gitu kan ya, capek aja ya kalau gitu ya. Untuk mempermudah, kalau andai kata skema yang dikasih itu tidak benar, kita tidak terlalu banyak tenaga ya, atau buang timah solder lah istilahnya gitu kan. Kita pakai bantuan ini gitu. Oke, kita langsung aja ya, kita akan rakit. Di sini untuk trafonya saya bedakan ya. Untuk primer ini kabel yang merah, dan untuk sekunder merah juga. Yang untuk feedback hitam ya. Jadi feedback karena berdekatan dengan sekunder, jadi saya bedakan ya untuk mempermudah kita belajar ya. Nah, berikutnya kita coba rangkai ya dari skema yang dikasih tadi gitu kan. Oke, kita coba rakit ya. Untuk R nya itu di feedback ya, di feedback di sini. Jepitan di kaki satu, kaki yang satunya feedback itu masuk di primer. Nah, seperti ini. Untuk R nya sudah kepasang. Lalu untuk transistornya itu dengan dioda ya, dioda itu nanti disolder ya. Untuk kapasitornya, Mylarnya ini terpasang di sekunder dengan feedback. Jadi yang ini dengan yang ini. Nah, seperti ini ya, sudah terpasang, tinggal transistor dengan dioda ya. Nah, untuk ini kita solder ya. Untuk pemasangannya emitter di kaki ini ya, untuk cincinnya ini mengarah ke basis ya. Nah, untuk BD139 itu seperti ini, emitter ini kolektor, ini basis. Jadi untuk cincin ya,
cincinnya dari dioda ini mengarah ke basis ya. Ini seperti ini pemasangannya. Kita coba solder ya. Transistornya sudah kita pasang dengan dioda ya, hasilnya seperti ini. Jadi untuk cincin dari dioda ini masuk ke basis dari transistor ya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Berikutnya kita akan sambung dengan ini ya, rangkaian ini ya. Untuk transistor dia masuk dengan primer, dia masuk di kolektor ya, seperti ini. Jadi lalu ini yang basis ini dia out, untuk emitter dia input baterai min ya. Kita coba pasang ya. Oke, udah, lalu baterai. Untuk input baterai minnya itu ada di emitter ya, emitter seperti ini. Lalu untuk plus dari baterai itu masuk di R ya, di R. Kita pasang ya. Oh, ternyata nggak nyala ya. Nih. Oke, nggak nyala ya dari rangkaiannya. Artinya rangkaian ini tidak benar sih ya. Itu kita coba ya, kita coba balik. Biasanya itu salah di bagian terbalik dengan primer ya, antara primer itu terbalik biasanya. Kita coba pindah ya. Untuk posisi basis tetap yang primernya ini lepas, yang bagian sini lepas. Bagian primer yang sebelahnya masuk ke R seperti ini. Lalu primer yang sebelahnya masuk di kolektor dari transistor. Kita balik ya. Siapa tahu bisa ya dengan cara ini. Jadi kita nggak perlu main-main solder ya. Ini kita cukup pindah-pindahkan aja jepitannya kalau memang tidak pas. Tapi kalau memang pas dipasang nyala, berarti rangkaiannya itu sudah benar. Jadi tinggal kita lepas saja ini jepitan-jepitannya, lalu rangkaian sudah benar itu tinggal kita solder langsung di trafonya. Tuh, jadi sudah selesai, JT-nya berhasil. Kita coba lagi ya. Oh, tidak nyala ya. Oke. Tidak nyala ya. Artinya skemanya tadi salah ya. Oke. Berikutnya dari skema yang tadi itu kita coba bongkar semua dulu ya. Kita lepas semua. Oke. Dari skema tadi ini tidak berhasil ya. Oke, kita akan coba rangkai dalam bentuk lain ya. Kita coba ini primer masuk ke soft dengan kolektor ya, kolektor. Lalu untuk feedbacknya itu yang ini masuk feedback yang luar ya, feedback luar masuk ke basisnya di sini. Sudah terpasang. Yang bagian emitter ini untuk min baterai ya, itu nanti terakhir aja kita pasang. Berikutnya coba yang di tengah ini kita sambung dengan pilar ya.
Nanti kalau berhasil kita akan terangkai ya. Jadi ini masih kita uji-uji dulu, kalau aja gagal ya. Jadi untuk milarnya ini masuk di feedback dengan sekunder ya, yang di bagian tengah. Lalu yang tersisa tinggal resistor ya. Resistor ini masuk coba di sini primer dengan untuk bias basis ya, masuk di sini nambah seperti ini. Oke. Berikutnya outnya ini sekunder ya. Outnya sekunder, emiternya itu min baterai, lalu primer nih outnya ada di sini ya. Resistor, masuk di resistor dengan plus. Seperti ini. Oke, nyala ya. Sekalian kita cek arus ya. Ini tadi nyala. Oh sebentar, kita tes dulu. Ini kan abal-abal 5 violin 5 watt. Kita coba dengan yang berdriver ya, bisa enggak ya? Untuk bagian dalaman ini nggak ada kita modifikasi seperti ini. Nih. Jadi ini lampu 220 ya, lampu yang di PLN itu, lampu yang bisa kita pasang di rumahan. Jadi GT ini merubah DC 3,7 atau 4 volt menjadi tegangan AC ya. Betul. Kita akan coba dengan LED yang berdriver ya, in LED 5 watt ya. Bisa nggak nyalain? Kita coba untuk plusnya di out ya. Untuk skema ini nggak mau nyala ya. Untuk yang berdriver hanya untuk LED abal-abal ya. Jadi kalau teman-teman punya LED abal-abal cuma itu aja yang dia punya, bolehlah pakai skema ini ya. Nih, nyala ya. Dan rangkaiannya dari yang sudah kita rangkai ini saya akan foto ya sebentar. Saya akan rakit dulu, sesambung dulu di trafonya. Kita akan uji dan akan aku foto ya. Ini. Nah, sekarang rangkaiannya sudah berhasil ya. Oke. Jadi akan kita rangkai langsung di trafonya ya. Oke, kita lepas dulu ya. Lalu kita solder di trafonya. Bagian jepitan-jepitan tadi sudah kita lepas dari trafonya dan sudah kita rangkai ya. Seperti ini hasilnya ya. Seperti ini hasil rangkaiannya yang sudah kita otak-atik tadi. Seperti ini ketemunya. Sebenarnya ini masih bisa juga dimodifikasi, di otak-atik lagi masih bisa. Tapi karena sudah berhasil, ini aja dulu ya. Ini aja dulu dan kita coba dulu ya. Ini mau nyala enggak nih? Kita coba tes di bagian untuk outnya di sekunder dari lampu ya, dan yang out yang satunya di primer. Untuk transistor input baterai min dan plusnya ada di kaki primer ya. Nah, nyala ya seperti ini. Oke, berhasil. Nice. Kita buat GT Spidernya ya untuk yang versi 6 pin ya, yang versi 2. Nah seperti ini hasilnya, seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya skemanya seperti ini.
Untuk rangkaian ini kita akan coba lagi dengan lampu yang berdriver ya. Kira-kira mau dia nyala nggak ini lampu yang berdriver ya. Inlet 5 watt ya. Kita sambung dulu bagian outnya. Lalu kita ganti ya. Ini lampu inlet sama juga ya. Ini lampu 220, lampu AC. Kita pasang ya. Menyala nggak nih? Oh, ternyata nggak mau nyala ya. Untuk skema ini dia hanya bisa yang abal-abal aja ya. Yang untuk berdriver nggak mau nyala. Dan untuk skemaku yang sebelumnya itu ada yang mampu menghidupkan LED yang berdriver ya. Gitu. Jadi kalau memang punya teman-teman ada lampu LED yang berdriver aja, mungkin untuk GT Spider-nya itu bisa kita coba pakai skema yang bisa nyalakan LED berdriver ya. Dan ini hanya bisanya LED abal-abal aja ya. Nih. Kita akan cek arusnya, arus konsumsi dari rangkaian ini ya. Ini nyala, cukup terang hasilnya. Kita akan coba ukur arus konsumsi ya pakai avometer. Kita nyalakan dulu ya. Untuk merahnya ini kita pindah di 10A ya, di bagian atas, karena kita mau mengukur arus konsumsi. Dan selektornya kita pindah di 10A ya. Kita geser seperti ini ya. Seperti ini. Dan kita coba ukur ya. Seperti ini ya, cara mengukur arus GT ya. Buat teman-teman yang bingung ya, cara mengukur arus GT ya. Untuk yang pemula ya, sama-sama sih, aku juga pemula ya, kita sama-sama belajar ya. Nih, jadi yang merahnya itu propnya ada di 10 ADC di atas itu, yang hitamnya tidak pindah ya, cuma yang merahnya pindah. Lalu selektornya mengarah ke 10A. Itu aja sih untuk settingan dari avometernya. Berikutnya untuk hitamnya bisa juga kita pasang di prop hitam. Lalu yang merahnya kita pasang di yang di ini ya, input baterai ya. Baterai. Arus konsumsinya itu 0,14. Oh, irit ya. Keren nih skema ini. Bagus ini skema ini. 0,14 yang saya dapati di sini ya. Untuk teman-teman yang mau pakai skema ini silahkan irit ini skemanya, tapi sebenarnya untuk irit atau borosnya dari GT itu sebenarnya banyak sih faktor gitu. Jadi tidak harus nanti pas teman bikin loh kok sapunya kok boros gitu, kok di video kok irit gitu, apa yang salah gitu ya. Itu biasanya penyebabnya sih di trafonya gitu, dari spek trafonya atau komponen yang lain gitu, yang mungkin itu membedakan gitu. Jadi ini ya, kalau memang misalkan GT-nya misalkan teman-teman punya boros, anggaplah itu ya, anggaplah boros, bisa coba skema-skema yang lain ya dari video-videoku sebelumnya ya. Kali aja menemukan satu skema yang sesuai dengan spek dari komponen yang teman-teman punya ya. Gitu. Jadi hasilnya bisa irit. Jadi ini lumayan irit ini. Oh, 0,25. Mainnya di 2425 ya. 0,2425. Tuh. Ini skemanya irit ya. Ini. Oke. Ini berhasil ya kita buat GT Spider versi 2 ya. Yang kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru kali ini mampir di channel ini, bisa ini ya, nge-subscribe ya channel ini. Kali aja nanti kedepannya bikin video-video terbaru, nanti teman-teman bisa dapat notifnya dan bisa orang pertama gitu yang menonton dan mencoba mempraktekkan gitu ya apa yang sudah saya bagi gitu. Kali aja ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya dan berkah ya buat kita semua. Amin. Seakhir ya,
video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.